Pemirsa, menurut data PPATK, 197.000 anak terlibat judi online dengan nilai transaksi 239 miliar. Lewat game online, anak-anak mudah terjerat judi online hingga membawa mereka terjerumus ke dalam aktivitas yang berdampak negatif. Judi online menyasar semua kalangan, bahkan tak terkecuali anak-anak. Penggunaan gawai pada anak menjadi satu-satunya pintu masuk akses konten judi online. Anak yang asik menggunakan telepon pintarnya tanpa pengawasan ketat dari orang tua kemudian terjerat di dalam aktivitas perjudian. Muatan judi online kepada anak-anak ini banyak ditawarkan melalui game online. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan soal adanya 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. PPATK mengungkapkan transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengklaim telah menutup dan menurunkan lebih dari 2,6 juta konten bermuatan judi online pada kurun 1 tahun terakhir pada 17 Juli 2023 hingga 16 Juli 2024. Platform Meta seperti Facebook dan Instagram menjadi yang paling banyak disisipi muatan judi online. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Ai Mariati selaku Ketua KPAI. Mari kita sapa langsung. Baik, Ibu Ai, apa kabar Bu? Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Lintang, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Ibu Ai, Bu, sebelum kita berbincang jauh tentang judi online pada anak-anak, apakah betul Bu, menurut penelusuran dari KPAI sendiri, ini disebabkan oleh game online? Ya, rata dari anak-anak yang terlibat ya di dalam game online ini tidak semuanya masuk dalam judi online. Jadi ini pintu masuk, kemudian ada ekosistem, kemudian ada di antaranya yang tidak mengikuti klasifikasi usia terkait judi online-nya, terkait game online-nya yang masuk ke dalam judi online. Sehingga kita tidak bisa pukul rata itu satu-satunya jalan menuju judi online itu adalah game online. Akan tetapi ini data yang agak unik ya, sehingga ditemukannya ya melalui transaksi elektronik, diketahui transaksi keuangan gitu ya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh PPATK itu data yang memang terlihat sirkulasi keuangannya gitu. Tidak yang terlaporkan misalnya melalui pengaduan, melalui kasus ke KPAI seperti yang secara konvensional kami terima. Dan bahkan di Kemkominfo, data-data dari PPATK ini bisa dikonfirmasi berikutnya. Dan ternyata benar ya, tadi salah satunya ada yang melalui pintu masuk game online sesuai dengan laporan Kemkominfo juga. Baik, Ibu Ai, berarti data dari PPATK sebanyak 197.000 pelaku judi online pada anak-anak itu betul ya Bu ya? Lalu dari KPAI sendiri ini Bu, mereka banyak sekali yang deposit dari mungkin uang elektronik. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah mereka juga memahami tentang finansial untuk top up atau juga deposit dari mana ini Bu? Apakah uang dari rekening orang tuanya sendiri atau mereka memiliki sendiri? Ya, kami sedang profiling dengan PPATK karena ini yang kompleksitas ini yang harus kita urai ya. Menurut PPATK sudah terlihat indikasi ada yang merupakan QQ. Artinya dari rekening utama itu kita seringkali memiliki rekening nama anak gitu ya, yang itu ternyata aktif masuk dalam judi online. Nah ini pertanyaannya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tuanya atas nama anak gitu ya, atau seperti apa. Yang kedua, betul ada cara-cara top up. Nah ini juga top up ini sangat mudah. Misalnya dia punya bisa dengan cash ya, beli di retail misalnya top up-nya tersebut, atau ya melalui dana digital lainnya seperti misalnya ada top up-nya melalui, mohon maaf saya sampaikan misalnya OVO gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini kan juga tidak perlu membuka rekening dan lain sebagainya, ada register tertentu yang memudahkan
adanya transaksi tersebut. Beberapa sudah kita kenali dari situasi itu, sehingga koordinasi berikutnya memang kita sedang menyasar teman-teman yang bergerak juga di transaksi penyedia keuangan gitu ya, sehingga mau bentuk dana digital maupun perbankan itu kita kenali satu dengan yang lainnya. Sama pertanyaan yang di publik juga, Mbak, apakah betul anak-anak punya sirkulasi keuangan sebesar itu? Sedangkan data dari PPATK juga melansir ternyata yang di bawah 100.000 mayoritas gitu. Sehingga ini yang inline ya dengan anak-anak kita yang mungkin uang jajannya gitu ya kisaran segitu, bukan pada akumulasi akhir yang sampai mencapai 293 miliar ini. Tetapi ini patut dicurigai sehingga PPATK sudah melakukan langkah-langkah pemeriksaan bahwa ada rekening-rekening tertentu yang ini merupakan rekening orang dewasa tapi merupakan QQ-nya anak gitu. Dan bahkan mungkin tadi bank-bank yang secara digital sudah mengalami bermasyarakat ya, dan tidak perlu register secara formal menggunakan KTP tapi cukup non register, misalnya dia mendownload kemudian bisa membeli retail dan lain sebagainya secara pop up. Itu situasi pendataan terkait rekening ya yang hari ini ditemukan. Baik, berarti dari KPAI sendiri sudah banyak sekali temuan-temuan ya Bu ya, menyangkut tentang finansial itu dari deposit yang begitu besar 239 miliar. Baik, Ibu Ai, untuk membahas tentang gamenya nih, game online, ini mereka kan banyak yang terjerumus dari game online. Sebenarnya jenis game ini seperti apa sih Bu Ai, sampai akhirnya mereka terjerumus dan juga terjerat pada judi online ini? Ya, kalau anak-anak yang terlibat dalam game online yang teradukan ke KPAI, diantaranya mereka kalau yang sudah tidak mampu mengendalikan, ya ada indikasi ketergantungan, kemudian juga sudah masuk pada fase kecanduan, bahkan dilaporkan atau diadukan oleh orang tuanya meminta perlindungan, rujukan, misalnya perlu psikiater ya atau psikolog misalnya. Nah ini kami kenali memang pada situasi anak-anak yang tidak masuk dalam ranah game online, tidak sesuai klasifikasi usia. Sebagaimana kita ketahui ya ada pembagian klasifikasi usia di dalam Perkominfo bahwa usia 10 tahun, 15 tahun itu tentu berbeda gitu jenis-jenis yang diperbolehkan, dan tentu ada game-game tertentu yang ini sesuai dengan usia tersebut dan registrasinya pun disepakati oleh orang tua sehingga ada aktivasi bahwa ini bisa diakses tidak. Sejauh ini temuan kami memang usia anak ini yang sudah dibuat ya regulasinya seringkali berbeda di lapangan. Mereka bisa saja usianya masih 9 tahun tapi mendownload game yang usianya 15 tahun ya tadi dengan misalnya meminta orang dewasa di sekitarnya yang dia mau aja melakukan itu dan lain sebagainya. Ini ada kerentanan memang di ranah pengawasan kemudian pendampingan. Nah yang patut kita khawatirkan juga adalah masuknya algoritma yang tidak sesuai usia, sehingga kalaupun dia masuk di game-game tertentu pada usia yang sudah ditentukan, masuknya iklan penawaran ya fitur, kemudian aplikasi tertentu, iklan-iklan yang itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan judi online gitu. Bahkan mungkin game yang juga terkunci di klasifikasi usia itu. Tetapi ketika itu mengundang kepenasaranan anak ya dan muncul sedemikian hebat di window laman atau di tempat dia sedang bermain, itulah yang menjadi kerentanan berikutnya. Sehingga memang ini kita harus bekerja ekstra termasuk intervensi bagaimana sesungguhnya platform digital juga mengatur ini. Karena iklan itu diatur gitu, tidak bebas lepas seperti hari ini, seperti algoritma yang kita mencari sepatu kok yang datang misalnya ada rumah, ada rak dan sebagainya gitu ya. Ini sesuatu yang menjadi problem di ranah perlindungan anak di ranah daring. Jadi beberapa yang kami temukan hari ini kita bekerja untuk intervensi ranah kebijakan juga, bagaimana perlindungan anak. Tata kelolanya dalam sistem elektronik kita itu memastikan seluruhnya patuh pada klasifikasi usia yang sudah dibuat oleh
Indonesia dan kemudian bisa diterjemahkan melalui aplikasi yang menjadi platform yang memang sudah masuk di Indonesia. Nah ini juga berbagai kesulitan ya. Selain tadi adanya memang situasi pendampingan, pengasuhan yang terus-menerus harus dipastikan orang tua menjadi benteng pertahanan pertama sebelum anak-anak masuk terlibat dalam judi online dan di hilirnya mereka masuk menjadi anak-anak yang kecanduan ataupun ketergantungan. Demikian Mbak Lintang. Baik Bu Ai, berarti penting sekali adanya pengawasan juga ya Bu ya dari orang tua dan juga pencegahan. Lalu Bu Ai, mungkin dari KPAI sendiri bagaimana nih cara untuk pencegahan dan juga rehabilitasi pada anak-anak yang terjerumus judi online yang semakin marak? Tapi nanti dijawabnya Bu usai jeda ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Ibu Ai Mariati, Ketua KPAI. Ibu Ai, kita akan melanjutkan perbincangan kita nih Bu. Ini kan banyak sekali yang terjerumus. Boleh tahu Bu diklasifikasikan bahwa ini yang terjerumus anak-anak dari usia berapa sampai berapa Bu? Dalam datanya PPATK kami sudah terima di usia 11 sampai 19 tahun ya. Dan itu detail di usia 15 tahun misalnya 14 itu terlihat. Nah ini yang sesuai sekali usia anak kan 18 tahun ke bawah gitu ya. Sehingga usia 19 itu mungkin fase transisi anak-anak ini dari purna anak menjadi masuk ke dewasa awal. Saya kira itu cukup clear ya dan memang profiling membutuhkan waktu. Kami sedang koordinasi juga karena ini data yang sangat unik, berbeda dengan data kekerasan yang diadukan. Kita langsung tahu anaknya di mana, orang tuanya siapa. Kalau ini berbasis pada perlindungan data yang harus kita hormati, sehingga untuk identifikasi, kemudian penjangkauan dan juga koordinasi ini kan memang situasi yang harus kita hormati sedang berjalan gitu. Tapi kami memastikan bahwa apa yang disampaikan PPATK dan kemudian Satgas ya di bawah Kemenko Polhukam itu akan ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga untuk memberikan perlindungan dan bahkan kita akan lakukan pencegahan dan lakukan langkah-langkah juga semacam himbauan gitu ya dan kemudian terapis bersama kalau memang sudah pada fase yang membutuhkan rehabilitasi. Nanti kita akan profiling mana yang anak-anak ini baru ikut-ikutan misalnya atau sudah pada fase yang sudah mulai ketergantungan bahkan kecanduan. Ini sangat penting karena intervensi pemerintah dari Kementerian Sosial ya untuk rehabilitasi, lalu Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah Kemenko PMK bagian dari Satgas Judol ini itu harus bekerja secara simultan. Setidaknya peta yang paling dekat di Jakarta misalnya kami sudah menemukan kecamatan yang cukup rentan ya di Cengkareng, di Kemayoran itu akan kami lakukan langkah-langkah tindak lanjut. Baik Ibu Ai, Ibu kalau boleh tahu ini persebarannya pasti di Indonesia. Ini persebaran banyaknya di wilayah-wilayah mana saja nih Bu? Yang mungkin data dari KPAI sendiri sudah memiliki bahwa anak-anak ini banyak sekali yang terjerumus di judi online. Ya, menurut PPATK pendekatan provinsi dua terbesar itu di Jawa Barat DKI ya. Nanti mungkin ada 10 besar ya kita akan sampaikan di media juga saya kira sudah. Ini yang kita sedang bolehlah dikatakan kita nyicil ya penjangkauannya. Karena sekali lagi kami ingin memastikan anak-anak tersebut mendapatkan atensi, perhatian gitu dan tentu saja tugas kita adalah mengembalikan mereka supaya bisa kembali menikmati hak-haknya secara wajar di masyarakat. Tidak mudah ya melepas sebuah aktivitas yang itu sangat erat dengan ketergantungan. Jadi memang perlu dukungan semua pihak, terutama keluarga. Anak-anak kita yang seharusnya lebih senang bermain, berinteraksi di luar gitu ya, di luar rumah, atau berinteraksi langsung sosial dengan keluarga, bukan menyendiri dan sibuk dengan gadgetnya. Dan ternyata di dalamnya ketergantungan di judul ini yang paling pertama. Kita akan lakukan langkah-langkah persuasif, tentu langkah-langkah rehabilitatif, sehingga setiap keluarga punya tanggung jawab, punya
lingkungan yang baik dan anak terbebas dari situasi tersebut. Baik Ibu Ai, tentunya kita prihatin sekali ya Bu ya dengan tingginya angka judi online atau anak-anak yang terjerumus pada game online. Ternyata di situ ada judi online ya gitu ya Bu ya. Kalau dari KPAI sendiri Bu, melihat bagaimana sih Bu cara pengawasan orang tua? Mungkin pemirsa juga di rumah ingin mengetahui bagaimana nih Bu ciri-ciri melihat anak yang sudah terjerat atau terjerumus judi online dan bagaimana cara orang tua untuk menyikapinya Bu? Ya, kami menghimbau ya dari sejak Satgas Judi Online menyampaikan ada waktu di awal 80.000 anak gitu ya. Ini untuk mari lakukan komunikasi yang persuasif dengan anak-anak kita di rumah. Ya, ada dialog di situ bahwa orang tua dan rumah keluarga adalah tempat yang paling aman, nyaman bagi anak. Ini yang harus dibangun dulu, sehingga kita akan bertanya, coba lihat historimu di HP. Ya, coba gadget itu untuk apa saja kita mau lihat. Itu sudah ada komunikasi yang menempatkan anak ini sebagai orang yang kita sudah rangkul, kita sudah dekati. Nah, ini fase awal yang harus diingat ya oleh seluruh keluarga. Nggak bisa kita modelnya razia, nggak bisa langsung modelnya disita HP. Karena ini yang justru melahirkan kontraproduktif. Banyak diantaranya anak malah nyaman dan merasa aman itu di luar rumah, di luar orang tua. Nah, setelah langkah yang pertama kita tahu bahwa mungkin anak kita juga masuk dalam terlibat judi online, maka yang harus dilakukan adalah kita memberikan ruang bagi anak-anak kita ini cara-cara bagaimana bisa terbebas dari situasi itu, yaitu dengan tidak kembali melakukan gitu ya. Ada aktivitas lain yang kita berikan untuk kebersamaan bisa memutus, menghindari gitu. Bahkan ya lebih asik di yang baru ini yang orang tua berikan ketimbang situasi tersebut. Nah, langkah-langkah ini kan bukan hanya isi larangan, ancaman, dan bahkan anak-anak merasa betul-betul orang yang sedang divonis oleh orang tuanya. Nah, setelah anak memiliki aktivitas yang disenangi dan perlahan menjauh, saya kira lapor atas situasi anak kepada pihak-pihak yang memberi dukungan. Contoh, kalau memang sudah ada indikasi kecanduan, maka kita koordinasi dengan konselor atau psikolog. Ya, itu sangat konkret bisa memberikan dukungan pada anak. Apakah berbayar atau tidak? Tentu kami KPAI akan mereferal. Ya, ada yang berbayar dan mungkin sama ya layanan-layanannya. Ada yang betul-betul gratis. Pemerintah memberikan dukungan rehabilitasi pada anak-anak korban situasi anak membutuhkan perlindungan khusus. Kami bisa terhubung dengan dinas sosial yang melayani, misalnya Rumah Aman ya, memberikan dukungan psikolog dan psikoterapi, kemudian juga UPTD PPA yang memberikan juga dukungan tersebut. Jadi 3 langkah ini saya kira yang paling utama itu adalah bagaimana memberikan ruang kepada anak untuk bisa betul-betul menyampaikan keadaannya, situasinya secara bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, mungkin kita juga bukan orang yang sangat sempurna, ya pasti marah, pasti kecewa, kesal sebagai orang tua. Akan tetapi yang paling diutamakan adalah bagaimana membimbing, menuntun dan sama-sama. Karena jangan lupa di sini juga pasti ada intervensi atau ada investasi orang tua. Kita mungkin lengah ya dalam pengasuhan. Kita mungkin lupa bahwa gadget itu memberikan di satu sisi manfaat, di satu sisi ada ancaman. Betul dan sekali, di situ Ibu Ai. Ibu Ai, kalau untuk baik Ibu, maaf saya potong. Ibu, untuk bentuk rehabilitasinya ini seperti apa? Apakah ada sinergi dari beberapa pihak dan juga pihak pemerintah tentunya? Dan bagaimana mereka yang sudah terjerumus dan orang tua ingin melaporkan atau ada orang di sekeliling kita ingin melaporkan adanya rehabilitasi untuk anak-anak terjerat judi online ini, Bu? Ya, tentu sudah ada standarisasi, Mbak. Dan kita juga sudah terhubung dengan berbagai rumah sakit ya yang menangani ya soal adiksi ya, ketergantungan gitu, bahkan tadi tingkat kecanduan, depresi dan lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkah yang tidak kita sebagai orang awam memvonis anak saya depresi, tidak demikian ya. Tetapi perlu ada konsultasi dulu gitu, koordinasi terlebih dahulu.
tentu silahkan melapor ke DP3. Jadi ada unit-unit rehabilitasi terpadu di kota kabupaten, terlebih lagi di Jakarta, dan kemudian bisa ke KPAI kalau memang lebih dekat akses, dan bahkan kita secara online bisa untuk kami segera rujuk di tempat Bapak Ibu berada. Misalnya di luar Jakarta, kami harus kemana ketika terhubung dengan KPAI? KPAI tentu akan merujuk di tempat pemulihan yang terdekat. Kemudian masyarakat juga yang membuka layanan pengaduan, layanan rehabilitasi itu sudah banyak sekali. Ya, jadi di tempat kota kabupaten Bapak Ibu sekalian berada itu sudah ada balai atau balai Rehabsos kalau di bawah Kemensos, dan unit terpadu ya, penanganan pemulihan terpadu di DP3 AKB yang ada di kemitraannya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini ruang lingkup ya, saya kira bukan hanya kita pencegahan dan terus tuntunan ya, bimbingan di dalam rumah, tetapi silahkan. Ini adalah pihak-pihak yang perlu dikoordinasi, dimintakan layanan psikososial anak kita. Pada level tertinggi rujukannya harus ke rumah sakit karena kebutuhan psikiater dan tadi pengobatan langsung misalnya, itu juga bisa dirujuk dari lembaga rehabilitasi tersebut. Saya kira langkah pertama tadi yang harus dilakukan seluruh keluarga Indonesia, mari. Karena kasus seperti ini tidak langsung teradukan, tetapi yang bisa mengidentifikasi dan bahkan terlihat indikasi-indikasinya dari mata keluarga di rumah Anda. Baik Ibu Ai, ini ada rehabilitasi, pencegahan, dan lain sebagainya. Kalau Ibu melihat nih ke depannya, mungkin apakah KPAI juga sudah ada upaya-upaya preventif lainnya nih dalam pemberantasan judi online? Singkat saja Ibu. Pertama, kami mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk memberikan literasi, edukasi kepada anak-anak, mana yang boleh dilakukan dan tidak dengan gadgetmu, dan tentu hanya untuk kepentingan ya, pendidikan, sosialisasi di antara teman-teman, juga pendidikan yang utama. Yang kedua, kami meminta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, mari lakukan penguatan strategi budaya kita, bahwa anak-anak hari ini sudah memegang internet, di data itu memang tertinggi Gen Z dan post Gen Z. Ini harus kita jadikan aset, bukan sebuah ancaman. Dengan cara mereka dituntun, mereka harus diajak bersama-sama mengambil sisi manfaat dari internet, bukan coba-coba dan bahkan ingin justru terlibat ya di dalam bentuk-bentuk yang dilarang baik oleh agama, oleh budaya, dan bahkan bertentangan dengan hak anak. Berikutnya sekolah. Saya kira literasi digital ini sudah hampir seluruh sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan pemanfaatan teknologi. Tetapi jangan lupa bahwa literasi digital juga diimbangi dengan bekal ya, dan bagaimana perlindungan anak-anak di tanah daring. Jadi kita semua harus bergerak secara kolaboratif. Baik, dan Ibu Ai. Kita harus bergerak, kita harus turun tangan semuanya, baik beberapa pihak dan juga masyarakat untuk memberantas judi online pada anak, agar generasi ke depan juga bisa cemerlang menuju Indonesia 2045. Begitu ya, Ibu Ai? Baik. Betul sekali, Mbak. Terima kasih Ibu Ai atas perbincangan yang sangat informatif ini. Sampai bertemu lagi Bu Ai, salam jumpa, selamat sehat. Assalamualaikum Ibu. Sampai ketemu, terima kasih dari TV. Baik pemirsa, usai jeda akan melihat gathering penuh inspirasi dari relawan Komite Yayasan Buddha Suci. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.